Kan? 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi cuma sederhana sebenarnya, tapi dia tulis satu buku, yaitu orang percaya itu harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau orang percaya bertumbuh, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dari bawah pelayanan itu dan akan naik terus. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu ke bawah. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita sesuatu menurun. Karena Tuhan akan membuat kita bertumbuh. Tuhan berkata bahwa orang percaya itu dibaharui dari hari ke hari. Orang yang lahir baru itu tidak pernah menjadi tua, karena Tuhan akan baharui dari hari ke hari. Setiap saat orang percaya akan bertumbuh. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa orang percaya tidak bertumbuh, itu pertanyaan yang salah. Karena tidak mungkin orang percaya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena orang percaya itu bersatu dengan Tuhan yang hidup. Kalau orang percaya bersatu dengan Tuhan yang hidup, maka orang percaya itu pasti hidup. Ya kan? Nah, kalau dia hidup, nggak mungkin makin ke bawah. Ya kan? Pasti dia akan semakin tinggi, kecuali gunung. Gunung itu jarang sekali. Dulu gunungnya cuma begini, sekarang sudah tambah tinggi, jarang. Ya kan? Kecuali Monas. Nah, itu kan ada orang yang baru pulang dari sana kan. Dulu waktu dia ke sana Monasnya masih pendek. Dia balik kemarin Monasnya sudah tinggi. Saudara, mari lihat 2 Petrus 3:18. Tentang bertumbuhlah dalam kasih karunia. Sebenarnya yang dimaksud di situ bertumbuhlah, makin kamu menerima kemurahan Tuhan. Begini, kasih karunia yang paling rendah tapi yang paling besar adalah kasih karunia keselamatan kan, atau anugerah keselamatan kan. Jadi orang percaya itu dia diselamatkan karena kasih karunia. Artinya jadi seperti ini. Di kaki saya berdiri di sini, saya berdiri pada anugerah Tuhan. Anugerah itu pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima. Jadi anugerah kita tidak layak tapi Tuhan berikan kepada kita. Lalu saya berdiri di kasih karunia itu. Kalau Petrus bilang bertumbuh dalam kasih karunia, artinya kan yang kasih karunia keselamatan itu ada di bawah dan kita harus bertumbuh makin ke atas. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam menikmati kasih karunia Tuhan. Pertama, yang kita nikmati kasih karunia Tuhan adalah kasih karunia keselamatan. Setelah kita selamat karena kasih karunia, kita harus menikmati kasih karunia yang lain, yang lebih dari kasih karunia keselamatan. Pernah dengar nggak dia bilang begini? Orang percaya itu dibilang, itu Yohanes pasal 10 biasanya kan, itu yang bilang begini. Dia akan Allah Tuhan memberi dia kelimpahan, dan Tuhan memberi kelimpahan makin tinggi. Atau ayat Alkitab yang paling terkenal begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya kan? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Apa yang ditambahkan kepada orang yang telah memiliki kerajaan Allah? Apa yang diberikan kepada orang yang berkat Tuhan selalu baru setiap hari? Apa yang diberikan Tuhan kepada orang yang dibilang, aku memberi mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan? Kelimpahan apa? Yang salah adalah ketika orang bilang kelimpahan berkat jasmani.
Ini paling bahaya ini. Pengajaran ini. Itu yang Paulus bilang di atas, dia bilang Paulus telah menulis surat kepadamu dan banyak orang tidak mengerti. Bahaya sekali pengajaran yang sesat, bahaya pengajaran yang sesat dari ajaran yang salah. Tetapi yang paling bahaya adalah ajaran benar diajarkan dengan cara yang salah. Itu yang di ayat 16. Ajaran yang benar diajarkan dengan cara yang salah. Seperti Paulus telah menulis kepadamu, tetapi banyak orang salah memahaminya sehingga memutarbalikkan. Salah satu yang diputarbalikkan itu adalah kalau kamu sudah punya Tuhan yang Maha Kuasa, kalau kamu sudah diberkati dengan limpah, maka Tuhan akan berkati kamu dengan berkat jasmani. Itu yang memutarbalikkan kebenaran. Kenapa? Kalau engkau dapat kerajaan Allah, kalau engkau dapat kehidupan dari Tuhan, maka Dia akan berkati engkau dengan limpah. Limpahnya itu apa? Tolong saudara ingat yang saya katakan tadi. Kalau saya berdiri di kasih karunia keselamatan, artinya saya sudah di atas dari materi. Tidak mungkin Tuhan berkati orang percaya dengan materi yang sudah lewat di belakang. Jadi bukan karena saya percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan melimpahkan berkat materi. Itu yang dibilang salah paham tentang kebenaran. Dan itu paling bahaya kalau kebenaran diajarkan dengan cara yang salah. Kenapa? Kalau kita punya sesuatu duniawi, lalu Tuhan kasih sorgawi, tidak mungkin Tuhan tambahkan duniawi di atas ini, kan? Bisa ngerti ya? Kalau Tuhan berkati kita lebih, jadi saya di dunia ini, tapi Tuhan janji saya sorga. Apakah setelah Tuhan memberikan saya sorga, Dia akan berkati saya dengan hal-hal duniawi? Apakah Dia akan berkati saya dengan materi? Pasti bukan, karena Dia harus bertumbuh di atas yang sudah Tuhan beri. Apa itu? Bertumbuh terus bersama-sama dalam hal yang rohani. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kamu mesti nikmati terus kemurahan Tuhan, bukan materi. Lebih dari materi. Apa itu? Kedamaian, semangat. Seperti ini yang Tuhan katakan. Kalau engkau berbuat baik, kalau engkau melayani saya, itu Tuhan bilang, kalau engkau setia dalam perkara kecil, aku berikan perkara besar kepadamu. Ya kan? Kalau engkau percaya kepadaku, aku akan beri lebih daripadamu. Kalau engkau beri kepada saya, siapa yang menanam akan menuai, kan gitu ya. Kalau engkau beri uang pada saya akan berkati uangmu berlimpah-limpah. Itu kan pemahamannya. Itu yang dibilang salah. Kenapa? Karena kalau engkau beri, itu pelayanan. Saya bawa di pelayanan saja ya. Kalau engkau melayani satu pelayanan, Tuhan akan berkati engkau dengan limpah. Apa itu? Dia akan tambahkan pelayanan yang lain. Kalau engkau mengasihi satu orang, Tuhan akan tambahkan kepadamu mengasihi orang lain. Kalau engkau memberi kepada Tuhan, Tuhan akan tambahkan kepadamu makin memberi kepada orang lain. Itu bertambah-tambah dalam kasih karunia. Ibu Bapak bisa mengertinya? Kalau belum mengerti saya amin ini. Mendingan mengerti aja. Ya. Mengerti aja. Jadi ada kasih karunia, lalu Tuhan tambahkan, bukan tambahkan jasmani. Sehingga kalau dia dulu cuma PG di Berau, lalu sekarang jadi anggota MW, bukan donasinya bertambah, tapi pelayanannya bertambah. Ya? Iya kan? Setia dalam perkara kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, nikmati kasih karunia Tuhan, Tuhan akan tambahkan hal-hal yang untuk Tuhan. Itu kan ayatnya, baginya, bagi kemuliaannya makin ditambahkan. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat dari pasal 3 ini, hal-hal ini yang dikatakan oleh Pak Petrus kepada jemaat. Yang pertama, banyak penghujat, kan gitu ya, masih udah waktu lalu kita belajar. Banyak penghujat, banyak yang menghujat tentang apakah Tuhan datang atau tidak. Lalu Tuhan sabar terhadap kamu. Kesabaran Tuhan sabar terhadap kamu.
Sabar kepada orang tidak percaya supaya bertobat, dan sabar kepada orang percaya supaya mau hidup kudus. Karena ada orang percaya tapi tidak mau hidup kudus, tidak mau menjadi orang yang harus jadinya berkat. Tuhan sabar kepadamu supaya engkau makin hidup kudus, dan menyatakan kepada orang tidak percaya bahwa Tuhan kasih kesempatan kepada kamu untuk hidup. Sehingga bertobatlah sebelum dia menghancurkan dunia ini. Langit dan bumi akan dihancurkan. Nah, kamu harus hidup kudus, karena kamu satu waktu kelak dunia ini akan dihancurkan. Jadi Tuhan mau orang benar hidupnya, orang tidak benar menjadi orang benar. Kalau orang benar sudah hidup benar, maka itu yang dia bilang bertumbuhlah dalam kasih karunia. Harus semakin benar, bukan harus semakin turun. Kalau orang tua itu, kalau dia makin tua makin turun kan jasmaninya, ya kan? Makin tua makin dulu suaranya bisa kencang, itu lama-lama tinggal jadi lemas banget. Kalau Ibu Yosi kalau panggil waktu pacaran, dia nggak usah panggil, cuma Pak Sony langsung datang. Sampai setelah sudah menikah lama-lama, Pak, nah udah kencang itu. Tapi sekarang dia kalau mau panggil Pak, nah itu artinya usia sudah di atas 50, sudah mulai lemah. Kadang-kala dia 2 kali, saya dengar, saya melihat dia kuat berapa kali dia panggil nama saya. Pak. Setelah itu diam, sudah tidak punya tenaga itu. Sudah kurang mampu itu dia. Jadi makanya kalau dia marah-marah, saya bilang begini, jangan terlalu banyak buang energi, Yosi. Nanti habis napas. Jadi kalau makin tua jangan terlalu buang tenaga ya. Sabar. Kenapa? Karena makin kurang buang tenaga, jantung makin berpacu cepat, napas cepat habis. Itu bisa berkurang rahmatullah lah kalau orang lain. Kenapa? Karena terlalu kencang. Harusnya jangan buang tenaga. Coba kalau ibu naik tangga dari bawah ke atas, ibu jalan slow saja, pelan-pelan. Mana-mana Tuhan panggilan, begitu kan? Tapi kalau ibu naik, ratakan tanah sampai muka jadi pucat, bibir tidak kelihatan, napas ngos-ngosan, pas nyanyi apa lagu semangat, ratakan, nggak bisa ratain tanah. Sudah orang Yunani bilang hosa, sudah nggak bisa. Jadi kalau sudah semakin tua, harusnya makin sabar. Biar anak sudah marah-marah atau sudah menjengkelkan, bilang, jangan nak, ntar papa cepat mati loh. Itu kalau papa, ya. Jadi kalau kita udah jengkel sekali, sudah dibilang kirim pulsa belum kirim, jangan marah. Cuma bilang ke dia, mama tunggu ya nak, begitu. Karena pasti darah naik itu. Suara turun tapi darah naik, gula darah juga naik, dan akhirnya memang operasi ujung-ujungnya. Bertumbuh dalam kasih karunia, makin kita tahu kalau kita mengasihi orang, pertama kita kasih 1 orang, sesudah itu kita akan mengasihi 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu bertumbuh. Jangan bilang begini, Pak, dulu saya kasih mereka itu 1, 2, 3 itu saya yang donasi. Tapi, ya ampun Pak, sekarang sudah nggak mau saya. Itu mau bilang dosa kan nggak boleh ya. Itu menurun, begitu. Bukan dosa itu, menurun. Coba dia bilang begini, dulu saya Pak, saya cuma donasi 1 orang. Lihat sekarang saya Pak, setiap PG datang di sini saya langsung tanya, berapa donasimu? Nanti saya tanggung. Itu baru GA Solafir Balikpapan. Resikonya jatuh miskin jemaatnya itu kalau begitu, karena akhirnya duitnya kan habis. Itu bertambah begitu. Kalau kita melayani 1 akan bertambah. Setia dalam perkara kecil. Tapi yang paling bahaya dalam kehidupan orang percaya adalah ajaran yang benar diajar dengan cara yang salah. Itu yang tentang Paulus tadi. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan itu yang tadi, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Yesus. Pengenalan akan Yesus itu begini.
Ibu saya ditanya, Pak Sony, saya ini mau menikah katanya. Waktu saya di pelayanan dulu. Terus saya tanya, dengan siapa? Dia bilang namanya. Kamu sudah kenal benar dia? Kan suka gitu ya. Kamu sudah kenal dia, benar-benar kamu kenal? Iya Pak. Dia baik, baik sekali Pak. Dia tuh baik. Dia sangat baik katanya. Oh baiknya bagaimana? Dia Pak kalau saya pulang kantor dia jemput. Terus ya biasanya kalau sudah dia terima gaji diajak makan. Oh baik gitu ya. Baik. Terus yang lain? Ya iya kalau hari Minggu umpamanya begitu. Kadang-kala kami nggak sempat ke gereja karena dia ajak saya jalan-jalan. Baik dia itu. Baik. Saya tanya kamu kenal dia dengan baik? Kenal. Terus saya tanya, kamu pernah nggak? Kalian itu berantem pernah? Oh nggak pernah Pak. Kenapa? Dia tuh baik. Bagus banget. Saya bilang orang kalau pacaran begitu. Kecuali Pak Onal. Yang lain kalau pacaran waktu itu nggak terlalu baik. Ada berantem-berantem. Apalagi Om Hengki, bagus banget waktu itu. Ya kan? Tetapi kamu pernah pacaran? Pacaran? Iya, baik dia, baik. Pernah berantem? Pak Sony, jauhkan itu Pak Sony. Dosa itu Pak. Saya bilang, oh belum pernah, belum. Nah kalian jangan dulu konseling, berantem dulu. Dia tanya, kenapa Pak Sony? Berantem aja dulu, berantem dulu. Cari hal pokoknya kalian lempar batu kayak atau apa pokoknya berantem dulu. Berantem. Lalu dia balik ke saya, Pak Sony nggak bisa, saya nggak bisa berantem. Saya ini sabar sekali. Sabar banget ya. Saudara saya nggak pernah percaya orang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga karena waktu pacaran nggak pernah berantem? Ya kan? Karena ini bahaya sekali. Waktu pacaran baik-baikan, pas menikah berantem nggak pernah berhenti. Jadi mendingan berantem. Kamu kenal istri kamu? Kenal. Suami kamu? Kenal. Pacar kamu kenal. Teman kamu kenal. Gereja kamu kenal. Nah itu yang ada bina iman di sini. Kenapa? Kalian harus kenal gerejamu. Ya kan? Kenapa? Supaya kamu tahu apa kebutuhannya. Supaya kamu tahu apa kehendaknya. Apa yang dia mau. Dan yang paling penting adalah kamu harus kenal Tuhanmu. Banyak kali anak-anak Tuhan cuma mengenal Yesus sebagai juru selamat, sebagai memberi berkat. Seperti itu kan ya? Semua kita kenal Yesus. Siapa Yesus? Kenalkah kau Yesus? Kan gitu ya? Bahkan ada lagu yang tidak tahu diri. Siapakah aku ini? Itu lagu nggak tahu diri. Ngapain mau tanya ke Tuhan siapa engkau? Tapi harus nyanyi begitu, ini bukan larangan nyanyi lah. Cuma maksudnya bilang, Tuhan saya siapa bisa melayani? Kan bagus banget begitu. Saya siapa Tuhan bisa melayani? Jadi mau melayani atau enggak? Gitu. Enggak, karena saya siapa Tuhan. Nanti kalau saya senang sekali sekarang untuk CG, karena yang jadi apa? Bukan lagi pemuda, bukan lagi kakak-kakak, sekarang remaja yang jadi pemimpin. Apa? Kemarin siapa kemarin? Selin ya. Saya suka sekali kalau mereka nyanyi sendiri. Baiklah teman-teman, kita akan mulai. Mari kita nyanyi El Shaddai. Dan dia nyanyi sendiri, dia sendiri. Yang temannya lagi makan, yang satu lagi matiin HP, kamera. Lalu dia El Shaddai. Saya bilang kasihan banget dia sendiri, dia nyanyi, yang lain nggak peduli. Tapi dia nyanyi terus. Nah itu bagus. Iya kan? Kenapa? Sekarang mereka yang memimpin. Karena nanti berikut mereka yang jadi liturgos di sini. Ya kan? Bertumbuh. Tapi kenal nggak tentang Yesus? Kita kenal Yesus sebagai apa ya? Ibu Bapak, coba tanya sekarang. Saya kenal Yesus sebagai apa ya? Juru selamat ya? Kalau juru selamat itu dia tukang selamat kan ya? Itu juru kan? Juru parkir, tukang parkir. Juru masak, tukang masak kan gitu. Kalau dia juru selamat apa ya? Tukang selamat kan? Tukang menyelamatkan kan? Jadi setiap kali kita ada masalah tidak bisa selamat, juru selamat, benar kan? Ngerti kan itu juru selamat kan? Setiap kali kita ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, Yesus itu adalah
Juru selamat. Dia akan selamatkan kita dari apapun yang kita jalani. Itu sebabnya kita harus bertumbuh mengenal Dia. Semakin kita kenal, kita tambah, oh iya, Dia juru selamat saya. Tetapi Dia nakoda hidup saya. Dia terang dalam hidup saya. Apalagi? Ada 7 itu kan. Akulah jalan, kebenaran, hidup, pokok anggur, apalagi itu? Roti dan seterusnya. Iya. Seperti itu. Bagaimana mengenal Yesus? Ini penutup dalam 2 Petrus. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Berapa banyak kali kita baca Alkitab satu hari? Berapa? Berapa waktu yang kita baca Alkitab satu hari? Dibandingkan dengan baca WA. Ini maaf, ini yang hobi WA ini, apalagi yang hobi status. Berapa banyak waktu kita baca Alkitab? Berapa banyak waktu kita gunakan untuk lihat HP? Berapa banyak? Berapa banyak yang kita kenal Alkitab atau HP? Oh, ada Alkitab di HP ya? Berapa banyak? Itu pertanyaan standar kan ya? Mungkin kita sudah tidak pernah ditanya kali di gereja ini ya. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk berdoa? Berapa banyak? Berapa banyak waktu yang kita terhibur karena membaca Alkitab? Atau berapa banyak waktu yang membuat kita sakit hati karena lihat status orang? Aduh, dia ada tulis begini, ini pasti saya yang dia maksud ini. Ini kok dia bilang makan roti nggak panggil-panggil? Oh, pasti saya ini, karena kemarin kan saya makan roti. Ada begitu? Karena urusannya cuma lihat status. Tapi kalau baca Alkitab, nanti aja hari Kamis, hari Rabu. Ya kan? Padahal hari Rabu itu khotbahnya cuma 1 ayat. Ini kan cuma 1 ayat. Ya, saya kirim ayat ke teman-teman. Tiap pagi saya kirim ayat. Terus Ibu Yosi tanya, kamu ngapain di situ? Kirim ayat. Memang mereka nggak bisa baca sendiri. Orang sudah dikirim aja nggak baca, apalagi baca sendiri. Tapi ditanya, siapa Yesus? Juru selamat. Semakin sebenarnya sama suami istri itu loh. Semakin kita dekat dengan teman kita, kita makin tahu kan apa yang dia mau. Kadang-kadang dia cuma kode dikit, cuma dia ngerti. Oh, kalau Ibu Yosi, kalau saya makan saya cuma gini, cuma begini, dia tahu saya minta sapu tangan, ya kan, dan dia langsung kasih sapu tangan. Kalau saya mau minta minum, saya cuma gini, minum itu, langsung dia kasih, nih air panas, ya kan. Kalau saya sesuatu, bahkan kadang-kadang saya salah gaya, saya cuma begini, dia bilang, hah? Padahal saya begini. Saking terlalu cepat kenal, iya kan? Karena teman, suami, istri, kalau Tuhan kasih kode ke kita sedikit saja, kita ngerti nggak ya? Kalau Tuhan begini, saudara tahu kalau Tuhan itu kiamat nih dunia. Geluduk aja sudah kencangnya setengah mati, apalagi Tuhannya. Saya dulu masih kecil, waktu saya masih kecil dulu, kalau ada bunyi geluduk, apa itu? Guntur. Om saya bilang begini, jangan di situ, jangan di situ itu. Tuhan lagi dorong, apa katanya, drum di batu-batu. Ini orang lagi ke isi kenangan ini yang jalan-jalan. Sekarang kalau cuma kode dikit, Tuhan bilang apa? Kalau kamu lihat langit merah, kamu tahu, oh besok panas. Gitu ya. Ada ini, ayo Pak Suni buruan pulang, mau hujan. Ngerti kan kita alam kan? Tapi ngertikah apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita? Ini kan standar banget ini. Tapi mungkin sudah lama kita nggak dengar ini ya. Bagaimana kita mengerti Tuhan? Bagaimana? Nah, karena kenapa? Kalau kita mengerti Tuhan, kita akan mengerti ajaran benar harus dilaksanakan dengan benar. Karena bahaya sekali orang pegang Alkitab tapi tidak mengajarkan yang benar apa yang Alkitab maksudkan. Itu sebabnya kita punya bina iman. Kenapa? Saya mau mereka mengerti tentang Alkitab. Mereka mengerti gereja Alkitab Anugerah dan tidak mempermalukan Tuhan. Kalau gereja Alkitab Anugerah malu enggak apa-apa, tapi jangan permalukan Tuhan. Kenapa? Karena harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari Tuhan akan beri kita semakin banyak.
Tapi Tuhan akan buat seperti itu. Apa yang dibuat? Makin bertambah. Bertambahlah dalam merasakan kasih karunia Tuhan dan bertambahlah dalam mengenalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan harus dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa.